Jangan lupa buat teman-teman like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, memasuki materi kita yang ketiga, yakni mengenai metode demonstrasi kelebihan dan kelemahan, kemudian langkah-langkah pelaksanaannya. Kemudian lanjut kepada pembahasan yang pertama mengenai pengertian metode demonstrasi. Pengertiannya yakni suatu cara mengajar di mana guru memperagakan, seperti contohnya gerakan sholat, di mana ketika guru memperagakan sholat kepada muridnya sehingga murid tersebut dapat memahami, kemudian langsung mempraktekkan sholat tersebut serta dengan bacaan-bacaan sholat. Kemudian menurut pendapat yang lain dari penelitian ini mendefinisikannya bahwasanya metode demonstrasi ini adalah cara mengajar di mana seseorang atau tim guru memperlihatkan suatu proses. Misalnya, contohnya seperti ini, ketika guru tersebut mencontohkan merebus air sampai mendidih 100% atau 100 Celcius, mendidih sekali, sehingga murid tersebut akan melihat, mengamati, dan mendengar, sehingga mereka bisa melihat, oh iya, jadi seperti ini metode merebus yang baik itu harus memang 100 Celcius, harus memang benar-benar mendidih sekali. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yakni mengenai langkah-langkah memakai metode demonstrasi. Di sini langkah-langkahnya ada 3, yakni yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga ini tindakan lanjut. Yang pertama yakni mengenai persiapan. Metode persiapan atau langkah-langkahnya yakni meliputi mengkaji kesesuaian metode terhadap tujuan yang akan dicapai, atau juga seperti merancang garis-garis besar dari demokrasi. Jadi di sini adalah tujuan yang akan dicapai dari persiapan kebutuhan tersebut itu seperti apa, begitu. Kemudian mengenai pelaksanaannya yakni persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk demonstrasi, memberi pengantar demonstrasi untuk mempersiapkan para siswa mengikuti demonstrasi, berisikan seperti penjelasan tentang prosedur dan instruksi keamanan demonstrasi. Kemudian mengenai tindakan lanjut, pemakaian metode demonstrasi yang bertindakan lanjut ini meliputi diskusi tentang tindakan, proses, atau prosedur yang baru saja didemonstrasikan, seperti itu. Jadi tindakannya yang baru saja didemonstrasikan itu apa sih, gitu. Kemudian lanjut mengenai kelemahan dan kelebihan dari metode demonstrasi. Menurut Ramayulis dalam bukunya Metodologi Pengajaran Agama Islam memaparkan beberapa kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama ialah keaktifan murid akan bertambah lebih-lebih jika murid diikut sertakan. Jadi keaktifan murid akan bertambah, semakin bertambah penerapan kita, semakin bertambah juga keaktifan mereka. Kemudian yang kedua, pengalaman murid-murid bertambah
karena murid-murid turut membantu melaksanakan suatu demonstrasi sehingga ia menerima pengalaman yang bisa mengembangkan kecakapannya tersebut. Jadi pengalaman murid-murid tersebut akan bertambah. Yang ketiga, yakni pelajaran yang diberikan lebih tahap lama dalam satu demonstrasi. Murid-murid tidak hanya mendengar suatu uraian saja dari guru, tetapi juga memperhatikan bahwa tetapi juga turut ikut serta dalam pelaksanaan. Jadi mereka juga tidak hanya materi saja, tapi juga prakteknya juga dikaji. Yang kemudian yakni kelemahan metode demokrasi ini menjadikan siswa sulit memahami tentang cara pengaturan atau menyusun sesuatu, misalnya praktek sholat. Contohnya ini, praktek sholat tetapi tempatnya tidak tersedia atau tidak mungkin untuk dibuat praktek sholat. Dengan kelemahan metode demonstrasi, siswa ini tidak dapat mengamati atau mempraktekkan bagian-bagian dari gerakan suatu saat yang seharusnya dipraktikkan. Jadi semisal praktek mungkin otomotif, tetapi tempatnya tidak ada atau bahan-bahan bengkelnya tidak ada. Kemudian ada lagi contoh praktek mungkin elektronik seperti kameramen, itu mungkin kameranya tidak ada. Mungkin hanya sekian yang materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.